Halo sahabat sekolah dasar, kali ini kita akan menengok atau mengunjungi sahabat sekolah dasar yang ada di SD Negeri Cipete Utara 15 Pagi, Jakarta Selatan. Nah, kalau kita lihat nih ya, mereka melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Yuk kita intip toilet dari SD Negeri Cipete Utara 15 Pagi, Jakarta Selatan. Wah, toiletnya cukup bersih loh sahabat sekolah dasar. Kebersihan di sini sangat terjaga dan terlihat dari halamannya yang luas dan juga asri sekali. Banyak tanaman-tanaman yang berada di sekitar sekolah. Kepala sekolahnya yang begitu kreatif dan inovatif telah mengubah hal atau keterbatasan sarana prasarana menjadi hal yang indah, sederhana, namun juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Seperti contohnya nih, tangga yang sedang kita lewati ini. Tangga ini bertuliskan beberapa pantun edukatif dan warna-warnanya. Widih, bikin betah nih ya di sekolah. Keren ya sahabat sekolah dasar. Bukan itu saja loh, kepala sekolah juga ternyata mendorong guru-guru untuk tetap kreatif dan inovatif meskipun di masa pandemi. Sekolah ini juga memfasilitasi pembelajaran hybrid, sesekali melaksanakan pembelajaran secara online melalui Google Classroom, melalui WA Group, melalui video-video pembelajaran yang dikirimkan melalui WhatsApp. Nah, orang tua juga sangat mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Kalau kita lihat bangku-bangku terlihat banyak yang kosong karena sesuai dengan protokol kesehatan harus diberi jarak ya dengan diberi tanda silang. Terlihat ruangan UKS juga cukup bersih dan tidak ada debu loh. Banyak sekali tanaman-tanaman yang ada di sini. Nah, ada juga nih kantin sekolah yang terlihat cukup bersih. Tapi sayang ya, memang pada saat masa transisi ini atau masa pembelajaran tatap muka terbatas masih belum diperkenankan ya kita jajan di kantin. Karena apa? Takut berkerumun dan jajanannya sehingga disarankan untuk sahabat sekolah dasar tetap membawa bekal makanan dari rumah biar lebih aman ya sahabat sekolah dasar. Meskipun pembelajaran tatap muka terbatas hanya dilaksanakan dalam waktu tertentu, tetapi siswa-siswi yang mendapatkan giliran 1 minggu sekali untuk bisa datang ke sekolah, nampaknya mereka antusias loh, terutama siswa kelas 1, di mana mereka baru mengenal teman-temannya di kelas, mengenal gurunya, dan cukup antusias. Nah, yang lucunya nih, ada loh sahabat sekolah dasar yang menjawab lebih seru, lebih asik belajar bersama gurunya dibandingkan belajar dengan orang tuanya di rumah. Terlihat kan antusias mereka. Hai, namaku Reza. Aku senang sekali bermain bola. Aku juga senang bisa sekolah di sekolah. Karena jika sekolah di rumah, aku cukup bosan dan juga tidak dapat penjelasan guru dengan baik. Saya senang banget bisa sekolah lagi. Karena kalau di rumah, kita tidak dapat penjelasan dari bu guru dengan jelas. Hai, nama saya Rizky. Saya sangat senang bisa sekolah karena saya bosan di rumah, tidak bisa keluar dan bertemu dengan teman-teman. Saya Pak Tri Cahyadi, Kepala Sekolah SDN Cipete Utara 15. Kami mempunyai jumlah siswa 16 rombel sebanyak 472 siswa. Sampai saat ini yang diizinkan untuk PTM 444 siswa. Untuk jadwal masuknya hari Senin kelas 1 dan kelas 4, hari Rabu kelas 2 dan kelas 5, hari Jumat kelas 3 dan kelas 6. Pengaturannya masing-masing kelas rata-rata ratanya 32 siswa. Yang mengizinkan misalnya 30 yang diizinkan orang tuanya 30 siswa, kita bagi menjadi 2 kelas ya. Ada yang mungkin 32 diizinkan 30, jadi ada 28 siswa, kita bagi menjadi 2 kelas. Jadi pengaturannya seperti itu ya. Jam belajarnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Ibu Kadis, yaitu bahwa siswa harus belajar ya 35 kali 3 menit atau 100
5 menit di sekolah. Untuk itu kami juga siswanya ya sejak dari rumah sudah kita anjurkan untuk patuhi protokol kesehatan. Jadi setiap pagi sebelum masuk di gerbang sekolah sudah kita terapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Bapak Ibu gurunya menyambut dari gerbang sekolah, anak-anak diukur suhunya dengan termogan, kemudian diarahkan oleh Bapak Ibu gurunya untuk cuci tangan ke tempat-tempat wastafel yang sudah disediakan dengan air yang mengalir, dengan sabun dan tisu. Kemudian ada juga setelah anak-anak selesai cuci tangan diarahkan oleh Bapak Ibu gurunya untuk diantar ke kelasnya masing-masing. Kami juga sediakan ruang isolasi untuk antisipasi ketika di termogan suhunya melebihi dari yang ditentukan, disyaratkan, tentu kita arahkan untuk ke ruang isolasi dulu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini ya anak-anak semuanya sehat, suhunya juga bagus sehingga semuanya bisa langsung ke kelasnya masing-masing. Ya, jadi itu yang kami terapkan ya, masalah protokol kesehatan sudah kita usahakan semaksimal mungkin. Di kelas-kelas juga kita kasih atau kita sediakan masker untuk antisipasi anak-anak yang mungkin maskernya rusak di sekolah ya, yang maskernya mungkin sudah kotor dan sebagainya. Kalau dari rumah sudah tentunya sudah disiplin dipakai semuanya. Cuma kami di sekolah juga menyediakan di setiap kelas ada persediaan masker ya, untuk antisipasi barangkali anak-anak maskernya rusak dan sebagainya sudah kita sediakan. Kemudian di setiap depan kelas juga kita sediakan tempat cuci tangan dan sabun yang juga siap sedia, yang sewaktu-waktu anak pengen cuci tangan, mungkin ini sudah tersedia di sudut-sudut sekolah, di depan kelas, di dalam kelas atau di belakang kelas bagian belakang ya, semuanya sudah kita sikapi ya dalam rangka untuk mengamankan anak-anak bisa semuanya terlayani dengan baik. Dari sisi protokol kesehatannya ya sudah kita terapkan sedemikian rupa. Alhamdulillah sampai saat ini semuanya sudah berjalan dengan lancar, karena sekolah kami juga sudah termasuk piloting yang tahap pertama, yang waktu itu se-DKI Jakarta ada 85 sekolah kami juga yang piloting pertama itu sudah ikut menjalankan bagian dari itu. Mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan tentang sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Cahya, saya adalah Lurah Cipete Utara. Pagi ini saya berkesempatan mengunjungi dan memonitor pelaksanaan PTM di SDN 15 Cipete Utara. Statement kami adalah di wilayah Cipete Utara menjadikan pendidikan ini nomor satu, menjadikan pendidikan menjadi lebih baik lagi. Setelah anak-anak kemarin hanya belajar dari rumah, belajar jarak jauh, kami tetap mengutamakan pendidikan dan juga keselamatan kesehatan, dan protokol kesehatannya tetap kami kedepankan, kami nomor satukan. Juga setiap hari kami dengan teman-teman Satpol PP berusaha menjadikan wilayah Cipete Utara ini menjadi lebih nyaman dan sehat, agar tetap anak-anak bisa belajar lebih aman, nyaman, dan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekolah dasar, kita lihat juga ya, kalau tadi Ibu Lurah sudah menyampaikan beberapa hal, Bapak Kepala Sekolah ternyata juga menyampaikan pesan-pesan dan strategi-strategi yang sudah dilaksanakan oleh sekolah dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Tak lupa juga Kak Via, Kak Nisa, Kak Robi, Kak Dino, dan juga Kak Mores menitipkan pesan kepada guru-guru yang ada di SDN Cipete Utara 15 Pagi, Jakarta Selatan. Apa sih pesannya? Yang pertama, dalam pelaksanaan
asesmen kompetensi minimum yang dilaksanakan di sekolah ini. Kemudian yang kedua, agar guru-guru dan juga peserta didik bisa mengaktifasi akun belajar.id. Kenapa sih kita harus mengaktifasi? Karena cukup punya akunnya saja, tapi tidak pernah dimanfaatkan, tidak pernah digunakan untuk media pembelajaran atau memfasilitasi digitalisasi sekolah. Tentunya sayang sekali ya sahabat sekolah dasar. Nah, tapi ternyata guru-guru dan juga siswa di sini sudah aktif loh menggunakan akun belajar.id.